Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam perdamaian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kami Pacitan 86. Pada kali ini saya akan menyampaikan kenapa saya memilih dan sangat cinta kepada Pagar Nusa. Dan saya akan sedikit menceritakan tentang kisah sebelum itu. Sebenarnya dulu saya sendiri dengan Pagar Nusa itu bisa dikatakan belum mengenal, karena di Tegalombo saya tidak tahu Pagar Nusa ada atau enggak selama saya usia SMP, usia SMA, alias saya dipikir di sana dulunya katanya ada Pagar Nusa, kemudian sudah tidak ada lagi. Jadi saya belum mengenal nama Pagar Nusa seperti itu. Kemudian saya masuk atau mulai mengenal dan mencintai Pagar Nusa itu ketika sudah kuliah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada saat itu namanya anak kos itu kan cuma tidur, ngerjakan tugas. Kalau seperti saya masih mencuci baju, tapi ada yang laundry juga, orang yang punya uang seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu terasa hampa, cuma ngerjakan tugas, kuliah, tidur, makan, cuci baju, nongkrong, ngopi, cuma seperti itu. Mau kerja, tapi ketika libur kan, kalau kerja harus kerja, tapi kalau saya ketika libur harus pulang, seperti itu. Jadi kegiatan seperti itu, dan badan saya itu semakin berat rasanya. Jadi saya ingin latihan pencaksilat apapun di Pagar Nusa saat itu. Pernah juga mau ikut ekstra di kampus, namun tidak jadi karena ketika libur 3 bulan itu tetap masuk, itu yang menjadi kendala berat untuk saya. Jadi saya posisi netral, tidak berpihak ke perguruan pencaksilat atau perguruan apapun. Kemudian pernah mau ikut jujitsu tapi di Universitas Muhammadiyah, dan tidak jadi karena nanti kita tetap adaptasi lagi. Nah, ternyata teman saya satu kelas ternyata itu pernah asma. Kalau orang NU atau orang pondok pernah asma, jadi 2 kali jadi yang diasmakan itu benar-benar jadi. Rumahnya Selaung, dan saya tertarik untuk hal itu, namun tidak pasti jadi. Saya pun sudah pernah mencoba ketika saya sudah menjadi anggota, ya kadang buatan seperti itu. Sama dengan doa sebenarnya asma itu, kalau menurut saya kadang terkabul, kadang tidak, tergantung kesungguh-sungguhan, atau memang yang terbaik dikabulkan ya dikabulkan, kalau yang terbaik tidak ya tidak, seperti itu. Kemudian saya akhirnya ikut di Pagar Nusa. Pagar Nusa sendiri saya belum tahu kalau ternyata itu ada Gasmi, ada Cimande. Yang saya tahu dulu di Ponorogo itu yang dikenalkan Gasmi sama Cimande. Nah, ditanya, kamu pengen ikut Pagar Nusa apa? Yo Pagar Nusa apa piye loh? Saya bingung. Yo maksudnya Gasmi mau Cimande, mau Batara, mau Sapati, apa enggak? Seperti itu. Istilahnya seperti itu. Tapi kemarin yang diberikan itu ketika pengen Gasmi di Balong, ketika pengen Cimande di kantor NU. Ingat saya seperti itu. Bos, aku bingung. Saya jawab seperti itu. Aku kok nggo gelut apa aku kok nggo ipsi? Ngoten ditanya seperti itu. Saya jawab anggo gelut. Maksudnya bukan untuk berkelahi, tapi untuk jaga-jaga ketika kita suatu saat berkelahi. Dia anggo gelut Gasmi. Nah, akhirnya saya masuk ke Gasmi, dan di situ saya mulai mengenal pencakdor, mulai mengenal dunia kepagarusaan, dan semakin mantap. Karena yang menurut saya sangat bangga itu dengan tradisi pencakdor itu
selama saya dihatamkan dulu sekitar tahun baru ya 2014 sampai sekarang di Ponorogo itu tidak pernah terjadi bentrok atau apa ketika pertandingan di atas lawan, di bawah tetap kalah seperti itu. Dan saya sangat suka, sangat cinta karena apa ya, karena menurut saya jurusnya beda. Saya begini, berbeda ini, menurut saya jurusnya itu praktis, jurus praktis, dan bantingannya itu menurut saya mantap lah. Bantingannya itu mantap, itu dari segi bela dirinya. Dan kalau ya istilahnya insya Allah bisa membuat diri kita itu yes, tatak. Yang penting kita tidak membuat masalah. Prinsip saya yang penting kita tidak membuat masalah, insya Allah hidup kita akan aman, seperti itu. Jadi dari segi jurus memang saya sangat suka, sangat mantap, sangat cinta. Dan juga dari segi organisasi memang Gus Maksum sendiri yang dikenal guru besar atau ketua pertama, sebenarnya bukan apa ya, guru besar ya, tapi lebih tepatnya adalah ketua umum Paganusa pertama kali itu adalah guru besarnya Gasmi. Itu Gus Maksum sendiri berangkatnya ke Paganusa itu dari Gasmi apa yang mendirikan Paganusa, dan basicnya adalah Gasmi. Kemudian ada Kiai Lamro, itu MH Prakasa, banyak sekali itu. Cuma saya karena sangat periode yang begitu lama, bahkan ketika Gus Maksum sampun sedo saya sendiri belum masuk di Paganusa, jadi pengetahuan saya tentang itu masih awal. Kemudian yang pertama adalah dari segi jurus, memang saya itu yang saya cari, itu yang saya inginkan. Kemudian dari segi keilmuan atau guruan, itu memang dari ulama NU, dari ulama pondok pesantren. Itu yang satu adalah pencaknya, yang kedua dari guru atau keulamaannya tadi. Yang ketiga saya lihat di Kabupaten Pacitan ini Paganusa itu ya peminatnya sedikit, ya banyak yang memang orang NU. Ya saya tahu lah sepak terjangnya NU, tapi kalau untuk Paganusa ini entah kenapa sepertinya tidak begitu bersemangat. Bahkan banyak yang mengikuti organisasi pencaksilat lain, dan saya tidak mempermasalahkan. Yang penting ketika sudah di pencaksilat lain, mari berusaha menjaga kerukunan dengan Paganusa sendiri. Kemudian karena itulah saya sebisa mungkin, sekemampuan saya tetap berkecimpung di Paganusa sebisa saya. Memang saya tidak tidak menggebu harus hataman, harus syaratnya dapat dapat sertifikat harus 2 orang lagi. Saya tidak seperti itu. Tapi memang saya betul-betul senang ketika di Paganusa itu nanti saya marem. Dan kalau tidak seperti itu, kalau orang NU sendiri sudah tidak mempedulikan Paganusa, ya bagaimana, siapa yang yang akan meneruskan itu. Jadi tentu kalau Paganusa itu tidak penting, tidak mungkin para kiai mendirikan, karena pencaksilat sebenarnya zaman dahulu pun tidak banyak ketika Paganusa dibentuk. Tapi mengapa kiai-kiai kita itu tetap membentuk Paganusa? Berarti kan dengan pertimbangan tertentu, pasti Paganusa ini ada manfaatnya, ada tujuan-tujuan yang ingin dilaksanakan atau yang ingin dilakukan oleh para kiai, para pendahulu kita. Dan ada satu lagi yang membuat saya itu sangat bersemangat dan sangat berterima kasih,
yaitu adalah Bapak Ketua MWC Kecamatan Tegalombo, Majelis Wakil Tabar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegalombo, Bapak Sahir. Beliau itu ketika itu saya sowan ke beliau bahwa saya mendapat mandat dari Mbah Yai Mukrim untuk mengembangkan pagar nusa. Nah, alhamdulillah sama Pak Sahir atau Gus Sahir itu disambut dengan baik, dan bahkan beliau sendiri siap untuk berhati. Padahal saya sudah menyampaikan bahwa bagaimanapun pagar nusa itu adalah pagarnya NU. Jadi ketika Pak Sahir atau Gus Sahir itu adalah seorang MWC, berarti beliau tetap menjadi pelindung, menjadi pembimbing dari pagar nusa sendiri. Namun sangat luar biasa sekali, beliau tetap ingin masuk seutuhnya. Jadi beliau latihan juga hataman, juga tasyakuran sama seperti santri-santri pada umumnya. Dan itu menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa. Dan maka itulah yang menjadi alasan saya kenapa meskipun minoritas masih sedikit, namun saya tidak pantang mundur. Saya tetap maju ke depan, dan istilahnya mancek nengati pagar nusa aku semancek nengati gasmi ku yo sama, pagar nusa tancap di hati, gasmi tancap di hati, mancek Nahdlatul Ulama, seperti itu. Jadi yang pertama adalah memang saya suka dengan pencak silatnya, dan saya sebagai orang pesantren percaya dengan asmanya. Kemudian sebagai saya orang pesantren, saya santri ya, santri pindah turu, bukan orang pesantren Gus atau apa, bukan, saya hanya santri pindah turu lagi itu. Kemudian karena pendirinya juga para kiai, dan yang kita harapkan adalah bahwa kita menghidup ngurep-ngurep pagar nusa itu sama dengan NU juga. Barang siapa yang menghidup ngurep-ngurep NU tak anggap santri itu, sapa wong sing dadi santri itu tak dongane husnul khotimah, insyaallah saat turune itu. Ya, itu yang menjadi semangat yang luar biasa kita berkiblat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang terakhir tadi bahwa MWCNU saja di sini mendukung, dan itu hanya salah satu tokoh NU daripada sekian banyak tokoh NU yang acuh tak acuh atau yang tidak tahu gasmi itu apa, itu mungkin ada. Jadi kalau seumpama tokoh NU sendiri atau memang karena berangkatnya tidak tahu tentang pagar nusa, ada yang seragam merah, kemudian opo abang seragam mana, akhirnya lucu. Jadi ya karena saya sudah terlanjur pernah pindah turun pondok, dan saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembangkan dan menjaga pagar nusa semampu dan sebisa saya. Dengan mengingat hal yang demikian ini, maka itu yang menjadi alasan. Terima kasih, dan semoga saya mohon dukungannya, pagar nusa Macitan akan bisa seimbang atau mampu bersaing lah dengan pagar nusa yang besar yang ada di kota-kota lain. Dan semoga saja apa yang kita cita-citakan, baik dari yang dicita-citakan daripada anggota pagar nusa ataupun para subscriber ataupun semua yang menonton, bahkan pencaksilat yang lain pun, semoga apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Mungkin itu saja, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam berjamaah. Semoga dengan lagu ini membuat kalian memahami. Salam dari kami pagar nusa cabang Kediri.